kita sedang sholat, saat kita takbiratul ihram, itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita memasrahkan diri kepada Allah. Saya mau tanya semua sekarang, Anda kalau di medan tempur, ada sekelompok orang menyerah kepada orang lain, bagaimana posisi tangan menyerah? Coba saya tanya, gimana nyerah? Nyerah, saudara. Emang ada nyerah begini? Nggak ada nyerah begitu, saudara. Nggak ada. Nyerah bagaimana? Gini, saudara, di mana-mana. Jadi saat kita sholat, Allahu Akbar, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita punya diri, kita punya jiwa, kita punya badan, semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Makanya ini menghadap ke kiblat, serahkan diri kita kepada Allah. Sampai di sini jelas tidak? Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ini sayap dibuka. Ini laki-laki sayap dibuka. Tapi kalau untuk perempuan, sayapnya ditutup. Ini takbiratul ihramnya perempuan. Allah, lihat, ini ketiak nggak dibuka, ditutup. Allahu Akbar, itu perempuan. Kalau laki dibuka, tapi bukanya enggak. Buka normal saja, paham normal tidak? Normal. Mazhab Syafi'i ini nggak ada yang aneh-aneh, saudara. Normal aja, normal. Allahu Akbar. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang posisi jari tangan, perhatikan. Perhatikan posisi tangan. Begitu kita sedekap. Sedekap ini perhatikan. Jari telunjuk kita luruskan di sini. Jempol ada di atas pergelangan. Jempol di atas pergelangan. Telunjuk lurus. 3 jari melingkar di bawah pergelangan. Seperti ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini tangan begini. Jempol, ini 3 jari. Ini telunjuk lurus. Seperti ini. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan sedekap seperti ini? Untuk menjamin tangan kita tidak banyak melakukan gerakan. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka lurus. Dalam mazhab Ja'fari juga mereka lurus. Tidak sedekap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sedekap. Saudara. Nah, untuk menjamin tangan ini tidak bergerak kemana-mana, telunjuk diluruskan, jempol ada di atas pergelangan, 3 jari di bawah. Seperti ini. Dan posisi tangan tidak di bawah pusar, tidak di atas dada. Tidak juga pas di pusar, tapi letakkan di atas pusar. Ini namanya bagian diafragma ini. Jadi antara pusar dan dada, seperti ini. Walaupun ada sebagian yang dia suka dimiringkan begini. Jangan kaget. Dulu para sahabat memang banyak yang sholat begini. Kenapa? Di pinggangnya ada pedang. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi sesuatu dalam kondisi perang dan lain sebagainya, mereka tinggal cabut ini pedangnya. Nah, jadi tapi ini kita tidak bicara kondisi itu, kita bicara sekarang kondisi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang afdal itu tangan sedekap di atas pusar seperti ini. Jadi kalau posisi kita seperti ini, posisinya biasa. Tidak begini. Tidak juga begini. Nggak megangin perut nih. Nah, tapi seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Baik. Kita lanjutkan. Begitu kita selesai takbiratul ihram, posisi tangan di sini sebagaimana biasa, kita baca doa iftitah, kita baca isti'adzah, kita baca suratul Fatihah, dan kita baca surat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kembali sejenak kepada niat. Niat kalau kita sholat sendiri, itu syarat penancapannya cuma 3. Usolli, kita pengen sholat, fardu atau sunnah disebut, terus nama sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah, untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Jadi hadirkan hati kita. Usolli fardal maghribi makmuman. Makmuman. Itu wajib dihadirkan dalam hati kita. Baik. Kita lanjutkan. Yang tadi. Selesai kita baca surat.
Kalau baca surat, perhatikan, bacalah surat yang lebih dulu, jangan baca yang belakangan. Contoh, kita mau baca surat Wal Asri dengan kuliah. Lebih dulu mana dalam Al-Quran? Kuliah belakangan. Nah, lebih dulu mana? Lebih dulu wal asri. Baca Wal Asri dulu. Baca Wal Asri dulu di rakaat pertama, nanti rakaat kedua baru kuliah. Atau kalau kita baca Wadduha dengan Alam Nasrah. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasrah. Seperti tadi, sholat tarawih, witirnya. Kita baca Sabih Hismah dulu, baru baca kuliah. Kenapa? Karena Sabih Hismah memang lebih dulu daripada kuliah. Di rakaat berikutnya baru kita baca kulhu. Nah, jadi ini ada etika. Walaupun kalau Anda baca Alam Nasrah dulu, baru baca Wadduha, sholat nggak batal. Sholat nggak rusak. Nah, tapi ini ada etika. Baca surat yang lebih dulu, yang lebih tua. Baru baca surat yang belakangan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Terus kalau berjamaah. Saat imam baca waladdallin, mestinya kita jangan baca amin dulu sebelum dikomando sama imam. Jangan imam baru waladdallin, kita udah amin. Imamnya sendiri belum beres nih innya. Enggak begitu. Biarkan imam selesaikan waladdalinnya. Begitu imam baca waladdallin, jangan baca amin. Begitu imam baca kita ikut. Amin itu ikut komando imam. Jadi kalau imam belum kasih komando amin, kita jangan baca amin. Nah, saya lihat di sini nih 19 malam imam belum baca amin, kita udah baca amin semua. Amin ikut komando imam. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana supaya amin kita bareng sama imam. Gampang. Begitu imam waladdallin, baca Rabbighfirli wali walidayya, baru kita baca amin. Loh, kenapa begitu? Sebab imam habis baca waladdallin. Coba saya mau semuanya baca waladdallin. Ayo rame-rame. Waladdallin. Napas habis gak? Habis gak? Kalau napas habis, mau baca amin, dia tarik napas gak? Tarik napas. Nah, sementara imam tarik napas untuk baca amin, kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Jadi berikan kesempatan kepada imam untuk tarik nafas dalam rangka membaca amin. Saya yakin kalau imam dikasih kesempatan waladdallin, tarik nafas, imam baca amin, Anda sudah selesai baca Rabbighfirli wali walidayya. Bisa diperhatikan? Ayo kita coba. Waladdallin. Amin. Saya imam lagi tarik nafas, Anda baca Rabbighfirli wali walidayya, kira-kira aminnya bareng tidak? Tertib semacam ini perlu dijaga, sebab ada hadis dari Nabi bahwa manakala aminnya kita dengan imam bebarengan dengan aminnya para malaikat, saudara, maka hajat kita digobulkan, dosa kita diampuni. Jadi amin ada aturannya. Sampai di situ jelas? Baik, langsung saja. Kita tidak mau panjang-panjang bertele-tele lagi, udah selesai. Maka begitu kita masuk, selesai daripada baca surat, sekarang kita ingin ruku. Ruku perhatikan. Jadi ruku itu pada saat ruku kita angkat tangan kita. Allahu Akbar. Tangan ini disunnahkan untuk diangkat. Seperti kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Minimal ruku. Telapak tangan kita menyentuh lutut. Minimal ruku.
Jadi kalau ada orang rukuknya begini, ini tangan sampai gak ke lutut. Ini belum sah. Minimal ruku, tangan sampai ke lutut. Walaupun ini punggung ini belum lurus nih. Tapi tangan udah sampai ke lutut. Ini udah sah. Lebih sempurna kalau dia luruskan. Ini rukuknya laki-laki. Rukuknya perempuan, tangan ke dalam. Ini rukuknya perempuan. Ini rukuknya laki-laki. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sampai di situ jelas? Minimal ruku sekedar membaca 1 kali tasbih. Subhanallah. Waktunya maksudnya. Jadi kalau dia ruku, begitu dia Allahu Akbar, waktunya cukup. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Cukup dia punya waktu baca subhanallah, dia sudah mendapatkan tumaknina. Tapi kalau baca subhanallah aja nggak cukup, berarti dia belum dapat tumaknina. Yang nggak dapat tumaknina, rukuknya tidak sah. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi yang bagus jangan cuma subhanallah. Yang bagus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih bagus lagi kalau 3 kali dibaca, minimal 1 kali. Tapi lebih bagus lagi kalau 3 kali. Nah, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau dibaca paling sedikit berapa sih ruku? Ya paling sedikit subhanallah. Cukup baca subhanallah, tumaknina rukunya dia dapatkan. Tapi kalau sholat jangan berhitungan sama Allah, jangan pelit. Cuman subhanallah tuh pelit bener. Nah, minimal kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun cuma sekali. Yang afdal 3 kali. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, baik. Sekarang kita bangkit. Waktu kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat lagi. Seperti kita takbiratul ihram. Sama. Laki sayapnya dibuka. Perempuan sayapnya ditutup. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan perhatikan. Bagi orang yang bisa mengendalikan tangannya, luruskan saja. Tidak usah sedekap. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan tangannya, lebih baik dia sedekap lagi. Jadi jangan kaget ada yang sholat begitu sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap lagi. Kenapa? Dia mau jaga supaya tangannya nggak bergerak. Sebab ada orang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini. Ini bisa membatalkan sholat. Dia bergerak nih begini nih. Jadi kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, ini namanya dia nggak bisa kendalikan tangannya. Kalau dia nggak bisa kendalikan tangan, apalagi sudah jadi kebiasaan dia, mungkin dari kecil dia emang demen begini, saudara sampai gede nggak hilang-hilang. Nah, jadi kalau memang dia nggak bisa kendalikan tangannya, langsung saja. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Tapi kalau bisa kendalikan tangan, bagusnya tidak sedekap. Jadi perhatikan, Sami Allahu liman hamidah. Dan saat kita iktidal pun tetap harus ada tumakninah. Minimal Rabbana walakal ham. Baca Rabbana walakal ham. Syukur lagi kalau kita bacanya lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Lebih bagus kalau kita baca lengkap. Tapi kalau kita membaca singkat, Rabbana walakal ham, boleh. Sampai di sini jelas? Jelas? Baik, sekarang sujud. Perhatikan. Begitu kita sujud, habis sami Allahu liman hamidah. Waktu kita sujud, nggak perlu angkat tangan lagi. Kadang-kadang ada yang angkat tangan untuk melakukan sujud. Nggak usah. Jadi saudara, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Langsung kita sujud. Sujud yang turun pertama kali adalah dengkul. Yang turun pertama kali dengkul. Nah, setelah itu tangan. Kedua baru jidat kita. Nah, jadi perhatikan cara turunnya dulu. Turunkan dulu dengkul kita. Kedua tangan kita. Kemudian kita sujud. Baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Posisi kaki. Posisi jari jemari. Jangan begini. Tapi dia berdiri.
Saya ingin tunjukkan posisi ini. Jangan begini. Tidak sah yang begini.